dan diberkahi oleh Allah. Yang ulun tuan hormati, yang setinggi-tingginya kepada Tunku Besi, Tunku Imum, tokoh masyarakat, Tuhaput, Tuhalapan, dan seluruh gure-gure, kaum mak, kaum ayah yang telah hadir pada subuh pagi hari yang berbahagia ini, terutama penghormatan orang tuan kepada pengurus Tastafi Kampung Tambun Tunong yang selalu bekerja demi mewujudkan kebajikan demi kebajikan semakin hari semakin meningkat. Syaqi Al-Balkhi dalam satu makalahnya yang tersebut di dalam kitab Nasaihul Ibad memperingatkan kita mandum yang bahawa Syaqi Al-Balkhi mengatakan alaikum bi khamsi khisalin wa'maluha, mestinya pada kalian itu harus ada 5 perkara. Benar bagusnya 5 macam, supaya dengan 5 macamnya kita terdorong untuk melakukan taat, dengan 5 macamnya katanya terdorong untuk menjauhkan dosa, dengan 5 macamnya katanya terdorong untuk mempersiapkan perbekalan menuju kepada kematian. Yang pertama, wa'budullah biqadri hajatikum ilaihi, beribadatlah kamu kepada Allah seukuran berapa kamu butuh kepada Allah. Jadi diperintahkan katanya untuk beribadat kepada Allah hana payah letat. Dumna ta'ibadat kepada Allah, dumna perlai katanya kepada Allah. Menyo memang katanya berat perlai ke Allah, berat ta'ibadat. Menyo memang katanya hana perlai ke Allah, hana payah ibadat. Menyo memang katanya lang titun tiga perlai ke Allah, kajut ibadat dengan sembahyang raya tak ada masalah. Menyo memang katanya lam sebelum 3 perlai ke Allah, sebelum 3 macam ibadat. Menyo memang katanya tiura sijum perlai ke Allah, tiura sijum tak ibadat kasib. Nah masalah ibadat ubi perlai ke Allah. Ternyata waktu kala na realita tanpa detik, tanpa detak jantung katanya, tanpa detik, tanpa denyut nadi katanya, tanpa detik, tanpa mengalir darah dalam urat katanya, tanpa detik, tanpa udara yang katanya hisap daripada Allah. Seandainya Allah Ta'ala gepiyuh 5 minit hana gebi udara katanya, gepiyuh 5 minit hana gebi detak jantung katanya, gesedop 5 minit denyut nadi katanya, itu kamu meninggal. Kau waktu tekalan hana detik katanya yang hana butuh kepada Allah. Tiap detik kita butuh kepada Allah. Maka semestinya tiap detik kita harus beribadat kepada Allah, karena kita tiap detik butuh kepada Allah. Maka hanji kosong daripada ibadat. Ibadatnya kan mecih dengan sembahyang. Ibadat adalah sesuatu pekerjaan yang kita lakukan karena Allah. Kita mencari rezeki dengan niat lak minta rezeki karena Allah YouTube kebutuhan anak dan urina. Kita pakai pakaian Allah YouTube aurat. Tajak sembahyang Allah jak sembahyangin dari langkah pun dari rumah kalau tulis ibadat. Satu langkah satu nilai ibadat. Maka dalam apapun kegiatan kita, seharusnya kegiatan itu harus kita jadikan sebagai sebuah ibadat. Maka jadilah kegiatan itu sebagai ibadat, diawali dengan niat kita yang baik. Kalau niat kita buruk, pekerjaan yang baik belum tentu jadi ibadat. Berapa banyak perbuatan dunia yang dilakukan namun karena baik niat jadi ia sebuah ibadat. Berapa banyak perbuatan akhirat yang kita lakukan namun karena niat kita tidak baik, jadilah ia sebagai pekerjaan dunia.
Allah Ta'ala menciptakan kitanya hikmah untuk ibadat. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budu. Tidak kami jadikan manusia dan jin kecuali untuk beribadat. Untuk memudahkan kita ibadat, gebi Allah Ta'ala dua buah fasilitas kepada kita. Yang pertama gebi akal, yang kedua gebi iman. Dengan dua buah perkara yang mudah kita beribadat. Maka kita gebi akal. But getanyo hanya ke ibadat, tutur getanyo hanya ke ibadat, keinginan getanyo hanya ke ibadat, maka getanyo golong terbeda dengan binatang. Bila le gebi iman, but getanyo hanya ke ibadat, tutur getanyo hanya ke ibadat, keinginan dan niat getanyo hanya ke ibadat, hana beda getanyo lawan orang kafir. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, maka beribadatlah kepada Allah. Kira-kira seukuran berapa kamu butuh kepada Allah? Yang kedua, Syekh Al-Balkhi menyatakan, wa khuzu minad dunya biqadri umurikum fiha. Carilah harta benda di dunia ini seukuran berapa umur kamu di dunia ini. Kami tapeng untuk tahu dek baik letak ube umur kita. Karena le mati kacau gegap. Tak pegak rumah berjitadu ube sep and umur katanya. Karena leh tak pegak rumah mewah-mewah, mati hanya jak kubulah rumah tu. Rumah yang diberalih hak milik kepada keluarga yang kita tinggalkan. Neujud rata tempat bak katanya. Tak pegak rumah raya-raya mewah-mewah, tok bak urang mati hai tim di keluarga tu. Ipinah asal-asal rumah letak air pedebit, itu sembahyang katanya lah rumah high-tech. Maka paling trap dipertahankan katanya dalam rumah, di pekapan, di semana di pekapan lihat ikut le keluarga nya rumahnya rumah long, kalau rumah ron tebit ron jaih ke dia ulun nya nilun nyan borokan ile rumah ina itu ai mana ina itu ai kambing borokan yu katanya ada tempeh hinan. Karena kalau kita pegang rumah ternyata watai mati katanya inan di yu terakhir bak katanya dan dai jati katanya lauru icok tanah tak boleh cangkoi siapa kau oleh-oleh liwa ikut bah katanya nanti rat yang keenan bertahan di dalam rumah yang kita pegat apa-apa ru'ah. Yang parah urang bak pegat rumah, usaha rumah bermewah sehingga kewajiban dengan Allah tinggal bak minta harta. Bahkan lalam urang yang roh mekut harta-harta harum. Geduk bak rumah mati tamang lam neraka gara-gara pegat rumah. Lihat rumahnya ijak kegap, hidup gap dia ibadat bak rumah yang legap. Igap ita menglam surga dengan gara-gara rumah yang getanya pegat. Getanya sendiri tukang pegat, getanya menuju kepada neraka. Maka carilah harta benda, buatlah rumah di dunia ini seukuran bisa bertahan untuk umur kamu berapa lama di dunia ini. Hana perletat. Pesan yang kelai atau peringatan yang kelai dari Syekh Al-Balkhi, wa adhnibullaha biqadri taqatikum ala azabi. Berbuatlah dosa kamu kepada Allah, tak masalah. Buat laju dosa seukuran berapa sanggup kamu menahan azab Allah. Jadi pubut laju dosa hana masalah. Tapi baiklah ledat. Ubay kira-kira tatun azab Allah. Nyo kira-kira apa neraka tatun 5 minit. Ya, pubut dosa angka ubay getet 5 minit. Baik tatun apa neraka 5 minit, tapi pubut dosa ukuran getet ditun. Yang getnya binasa. Nyo kira-kira mesti minit baik tatun apa neraka. Yang jangan coba-coba lakukan dosa seminit pun. Muya sedetik pun hak tatun apa neraka, jangan coba-coba melakukan dosa dalam sedetik pun. Tapi waktu tekalan kenyataan kita yang ngana pui donya si minit si detik ai datun. Sedangkan api neraka lebih suum daripada api donya. Maka jauh lebih lama ai datun. Maka karena demikian janganlah berbuat dosa kepada Allah. Karena kamu tak sanggup menanggung azab Allah. Teman menyokali tak puput dosa yang telah kamu lakukan, janganlah kamu berputus asa. Seberapa besar dosa yang kamu lakukan, namun kemaafan Allah jauh lebih besar daripada dosa yang kamu lakukan.
Masih ada kesempatan untuk memohon ampun kepada Allah lewat istighfar dan dengan bertaubat kepada Allah dengan cara memohon ampun terhadap dosa yang telah kita lakukan. Selanjutnya menyesali terhadap apa yang telah kita lakukan dan berniat berikrar dalam hati tak akan mengulangi lagi terhadap dosa yang telah dan dosa yang lain. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Yang keempat, Syakir Al-Balkhi menyatakan, wa tazawwadu fid dunya biqadri maksikum fil qabri wa ma ba'dah. Carilah perbekalan di dunia ini seukuran berapa lama kamu menetap dalam kubur, dan sesudah kubur berapa lama kamu di mahsyar, berapa lama kamu dihisab, berapa lama kamu di mizan, berapa lama kamu di titik siratal mustaqim, berapa lama kamu ingin menetap dalam syurga, dan berapa lama kamu ingin terbebas dari neraka. Maka minta amalan lam donyanya seukuran dumna trip daih lam kubur. Seukuran dumna trip kita berada di mahsyar. Besep, baik entuk dah minta amalan ubesep lam kubur untuk mahsyar melarat. Apalagi tak minta amalan hansep dengan taih lam kubur. Ketahui olehmu kubur itu daru nadmi, negeri penyesalan. Urang ngan mate timbul penyesalan pakan dit amalan. Urang mate-mate menyesal pakan karena hana amalan. Karena orang yang beruntung Allah mambana qabrahu qabla ayyadkhulahu, orang yang membangun kuburnya sebelum ia masuk dalam kuburnya. Nathiro sahabat Rasulullah yang dikenal sangat-sangat banyak beribadat kepada Allah, sangat yakin beribadat kepada Allah. Bahkan sahabat-sahabat yang lain mengakui bahawa ia adalah seorang yang sangat banyak beribadat kepada Allah. Tapi pada waktu menjelang matinya terucap 3 ucapan pada mulutnya. Yang pertama, lima laisa bi ba'id. Yang kedua, lima laisa bi kullih. Yang kelima, laisa bi jadid. Punya bahasa katanya pakan han berjiuh. Pakan han berjiuh lom. Pakan han bermandum. Pakan han yang baru. Jadi sahabat-sahabat yang lain ada kedengaran ucapan goknya ada kena mati. Hiran gepu maksud goknya. Kita yang bak dong popular hana lung dupu maksud. Sehingga para sahabat menghampiri purmoh goknya. Kita yang bak purmoh long kalan long dinga bak lako kata buno wate kena mati roh go ucap. Pakan han berjiuh lom. Pakan han bermandum. Pakan han yang baru. Oh menong ya keperah le urindang lako long wate udip pernah merempak dengan sira urang tuha metungkat urang buta gelewat bak jalan, lalu gecok le kau yang gepelewat jalan. Ternyata kau yang wate kena mati menyesal. Pakan han beji ohlam lomba betul urumuh kan sekedar longkoh jalan. Padahal kau yang dumnan jai ibadat wate kena mati timbul penyesalan. Lempakan gu ucap lima laisa bi kulli, pakan han bermandum. Geperah le urumuh kau yang wate masang udip merempak urang tengah dek na ruti bak jaro kedua krek. Gejuk kurang dek yang tikrek tinggal kira ke tikrek. Ternyata watai mati kan timbul penyesalan pakon han bermandum. Ada getepu uranya watai mati cukuplah perlai ke amalan, maka akan lonjok rutian mandum. Dan yang kelai pakon han yang baru. Ternyata ke perlai rumah watai koin udip. Pernah tu orang hana pakaian rumah. Ia lakai bantu koin Nabi kelong sawah pakaian, maka gecok pakaian yang pernah dipakai. Gecok kurangan. Watai mati timbul penyesalan. Ada long tupu. Cukuplah butuh amalan watai tetap menglang kubu.
maka akan lak minta pakaian yang baru kan bekas pakai lonjuk. Yang sirah sahabat Rasul amalannya diakui oleh sahabat-sahabat yang lain, namun menjelang kematian timbul penyesalan. Maka banyak amalan akan menyesal, sedikit amalan akan menyesal. Tanpa amalan sangat-sangat menyesal bila kita yang mati. Maka beramallah di dunia ini seukuran berapa lama kamu menetap dalam kubur. Dan dumna trip tawet-wet lang padang mahsyar. Dan dumna susah katanya watai hisab. Dan tak lakukan amalan agar bisa memberatkan amalan kebajikan katanya di saat di mizan. Dan tak lakukan amalan agar bisa menyelamatkan katanya di saat melewati titik siratal mustaqim 1000 tahun. Taik sirbetun dan datar dan sirbetun jalan menurun atau tencet. Leyan tak lakukan amalan di dunia yo, dumna trip katanya rencana duk dalam syurga. Dan dumna trip katanya berbebas daripada api neraka. Pesan yang kelima dari Syekh Al-Balkhi, yang kelima dari Syekh Al-Balkhi, wa'malu lil jannati biqadri ma turiduna fihal maqam. Lakukanlah amalan untuk masuk syurga seukuran tempat bagaimana yang kamu kehendaki dalam syurga. Dalam syurganya na tempat yang VIP, tempat mewah. Nah tempat yang biasa-biasa saja. Nah tempat yang rendah. Istilahnya mayor sakit ba'sal. Inan merepah rame-rame je. Jadi lakukan amalan yang syurga dah tempat yang perleh. Mayor ingin bak tempat VIP, mewahkan amalan di dunia ini. Mayor ingin tempat biasa-biasa saja, ya sederhanakan saja amalan di dunia ini. Bila ingin tempat cuma tempat-tempat sah, cukuplah dengan melakukan amal-amal yang wajib mentang dunia yang kabereh. Tetapi bila kita ingin mewah dalam syurga, mewahkan amalan. Namun nafsu kita ino-inonya mentang. Watai kagepi sabah-sabah pemberian oleh Allah, ingin yang lebih baik lagi. Kagepi yang lebih baik, perlu yang lebih gelap, menanti tinggal dalam syurga. Watai gepi sabah tempat yang biasa saya, hantatung tempat yang perlu yang lebih mewah. Tak yang lebih karena yang sangat-sangat mewah lah. Maka nafsu kita juga dalam syurga butuh kepada syurga yang mewahnya tingkat tinggi kepada kita. Maka kita seharusnya mempersiapkan amalan yang bisa menempati kita di tempat yang sangat mewah dalam syurga. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, yang diberkahi oleh Allah. Hanya sekian tausiah singkat. Moga